Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Darmawan dengan NPM 22010010034. Di sini saya akan melakukan video orthopedic examination. Baik, assalamualaikum Pak, selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Sony yang bertugas pada klinik hari ini. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Tino. Tino. Oke, umurnya berapa Pak? 69 tahun. 69 tahun. Baik, pekerjaannya apa ya Pak? Petani Petani, alhamdulillah. Alamatnya di mana Pak? di Jalan Aceh sebelah sana. Oh, baik Pak. Jadi Pak, Bapak ada keluhan apa Pak? Itu dok, nyeri lutut dok, Oh, baik. Lututnya sebelah mana ya Pak? di lutut sebelah kanan. Oke, sudah berapa lama Pak? Sekitar 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Apakah sebelumnya pernah sakit lutut Pak? Ya pernah. Apakah sudah diobati? Belum dok. Baik. Bapak awalnya kenapa bisa nyeri lutut ya Pak? Atau Bapak sedang apa sampai bisa nyeri lutut? Itu dok, saya itu pas mau ke ke sawah itu naik motor, terus Ya. kecelakaan motor, terjatuh, terus posisinya nunduk. Oh, baik. Bapak kapan ya Pak jatuhnya Pak kalau boleh tahu? Seminggu yang lalu dok. Oke, berarti jatuhnya tuh posisi duduk ya Pak? Iya. Di sini saya akan menanyakan tentang lututnya ya Pak. Apakah lututnya terasa sakit? Iya dok. Sakit. Oke. Apakah ada sedikit kelemahan di kakinya Pak? Ada dok. Jadi sebelumnya Bapak pernah sakit lutut juga ya Pak? Pernah. Baik ya Pak. Jadi lututnya sakit. Apakah ada kaku juga? Bapak merasakan kaku? Iya dok, ada. Apa ada pembengkak juga? Ada bengkak di kaki Bapak? Iya dok. Apakah ada kelainan dari kaki Bapak seperti susah ngangkat, susah turun? Iya dok, ada. Apakah saat Bapak berjalan ada sedikit ketidakstabilan? Ada dok, kadang-kadang. Apa ada baal? Jadi Bapak mati rasa di sebelah kaki kanan Bapak? Iya dok, sedikit dok. Oke, baik Pak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak ya, tujuannya untuk mengetahui penyakit dari Bapak. Apakah Bapak setuju? Setuju dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini sebelumnya saya sudah mencuci tangan, memakai sarung tangan. Baik Bapak, punten Bapak silahkan untuk berjalan. Pak, Bapak silahkan untuk berjalan, posisi berjalan di tempat saja. Baik, atur nuhun Pak, boleh silahkan untuk duduk lagi dan punten Pak, Bapak boleh berbaring. Baik, Bapak berbaring saja, rileks, luruskan. Punten Pak, Bapak tuh di kaki kanan. Iya dok. Saya sing-singkan ya Pak ininya. Baik Pak, saya sing-singkan ya. Di sini kita lihat apakah ada memar yang memungkinkan, apakah ada trauma, luka. Jika ada luka kita ukur lukanya, tepinya tegas atau tidak, dasarnya apa, lukanya kotor atau tidak. Kita juga periksa apakah ada bekas luka atau ada perubahan warna kulit seperti merah, ungu, biru pada kulit pasien. Di sini kita lihat juga apakah ada pembengkakan. Jika ada pembengkakan itu diffuse atau menyebar atau terlokalisir atau terbatas, atau apakah ada hilangnya massa otot. Di sini kita lihat juga apakah ada deformitas atau kelainan rotasi, lalu kita bandingkan dengan kaki kanan, kiri apakah ada kependekan atau tidak. Kita ukur. Baik, di sini kita periksa apakah bagian yang nyeri itu hangat atau dingin, apakah nyeri atau tidak, apakah mati rasa atau tidak. Itu kita memakai tisu di sini. Memakai tisu. Apakah ada nyeri, Pak? Oke. Berarti di sini kita lihat keselarasan antara tulangnya apakah simetris atau tidak. Apakah ada benjolan atau tidak, lalu kita ukur panjang kaki dari dari sias sampai ke medial malleolus atau mata kaki, lalu dari umbilikus sampai ke medial malleolus juga mata kaki.
Hasilnya positif. Setelah diukur pengukuran tadi, hasilnya positif jika lebih dari 1 cm. Kemudian kita raba-raba pada area kelainan. Bentuk apakah ada krepitasi, diukur. Lalu kita palpasi apakah ada cairan atau edema pada bentuknya. Jika terdapat benjolan, kita periksa ukuran, tepi, konsistensi, mobilitas, dan nyeri tekan. Lalu kita palpasi denyut nadi dorsalis pedis, tibialis posterior, dan poplitea. Lalu bandingkan dengan sisi sebelahnya. Kemudian berikan rangsangan halus atau nyeri atau rangsangan kasar dan suhu. Lalu bandingkan dengan sisinya sebelahnya. Lalu bismillahirrahmanirrahim, selanjutnya kita akan melakukan spesial test. Yang pertama ada anterior drum test, di mana tujuannya untuk menilai integritas ligamentum cruciatum anterior, di mana yang pertama tuh punten ya Pak. Pertama, posisikan pasien terlentang di meja. Lalu dengan lutut fleksi 90 derajat dan tempatkan tangan di sekitar proximal tibia dengan jari-jari di sekitar bagian belakang. Dan tempatkan lengan bawah ke bawah kaki pasien untuk memperbaiki posisinya. Posisikan ibu jari di atas tubercle tibialis. Minta pasien untuk menjaga kakinya supaya rileks. Jadi Bapak rileks ya. Tarik tibianya ke anterior dan rasakan sedikit gerakan anterior tibia pada femur. Kita tarik, lalu dorong lagi. Gerakan yang signifikan mungkin menunjukkan kelemahan atau ruptur ligamen di anterior cruciatum. Oke, jadi lalu kita akan melakukan pemeriksaan lateral ligamen atau LCL, di mana tujuannya untuk menilai integritas LCL sendi. Pertama, rentangkan lutut pasien sepenuhnya sehingga lurus. Pegang pergelangan kaki dengan tangan kiri, lalu dan tangan kanan di lututnya. Dorong keluar dengan telapak tangan kanan sambil mendorong ke dalam dengan telapak kiri. Seperti ini, menyilang. Jika ada kelemahan atau ruptur LCL, jari-jari pemeriksa seharusnya dapat memeriksa celah yang dapat diraba. Jadi bakal ada celah di sininya. Lalu yang ketiga itu akan ada pemeriksaan MCL, di mana untuk menilai integritas MCL sendinya. Ini tuh dibalik, jadi tangan kanan yang di pergelangan kaki dan tangan kiri yang di lutut itu didorong ke dalam. Nah, jika ada kelemahan atau ruptur MCL, jari-jari Anda seharusnya dapat merasakan celah yang dapat diraba. Kemudian saya akan melakukan apply comparison test, di mana tujuannya untuk memeriksa apakah terdapat meniscus injury atau tidak. Yang pertama, baik Bapak boleh tengkurap. Oke, Bapak tengkurap, pasien dalam keadaan tengkurap. Lututnya difleksikan 90 derajat, letakkan satu tangan di atas kaki dan satu tangan lagi di tibia. Kompresi lutut, lalu putar tibia internal dan eksternal. Oke, lalu saya akan melakukan Simon test, di mana tujuannya untuk menilai apakah ada ruptur tendon Achilles. Minta pasien untuk tengkurap dengan kaki menggantung di tepi meja pemeriksaan dan remas betis pasien. Jika ada gerakan berarti aman, bandingkan dengan betis satunya. Kalau aman, seharusnya kaki bisa diplantar fleksi ketika betisnya ditekan, karena kontraksi otot gastrocnemius dan gaya tarik berikutnya ditransmisikan melalui tendon Achilles. Tidak ada pergerakan kaki jika tendon Achillesnya terjadi ruptur. Baik, di sini kita akan melakukan ROM aktif, apakah pasien bisa menggerakkan kakinya sendiri atau tidak. Lalu nilai apakah pasien ada kehilangan gerakan atau tidak. Baik Bapak, silakan ini kembali. Baik Bapak, silakan untuk angkat kakinya. Lalu kita akan memberikan tekanan atau dorongan. Jika pasien masih bisa menahan dengan kuat, berarti itu M5, dimana itu masih normal. Nah baik Bapak, turunkan lagi dan silakan mengangkat kakinya. Lalu kita akan kasih tekanan dan
masih bisa melawan gravitasi dan menahan sedikit kekuatan, berarti M4. Dan untuk M3-nya kita kasih tekanan dan masih bisa melawan gravitasi, berarti M3. Nah, untuk kita kasih tekanan tetap sangat lemah, masih ada turun-turunnya, berarti itu M2. Dan untuk kakinya hanya bisa, dan komponen-komponen ototnya saja yang bisa bergerak dan tidak bisa mengangkat kakinya, Bapak tidak bisa mengangkat kaki, berarti itu M1. Jika tidak bisa bergerak sama sekali, itu berarti termasuk M0. Baik, untuk dokumentasi hal berikut ini dalam rekam medis seperti tanggal, waktu, hasil pemeriksaan, diagnosa, respon pasien terhadap prosedur, nama dokter penanggung jawab, dan alhamdulillah pemeriksaannya sudah beres. Terima kasih Bapak. Baik dok. Alhamdulillah pemeriksaannya sudah beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.